Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Saya dari kelas 2O Manajemen dengan NPM 1210200506. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi pertemuan terakhir, yaitu implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Yang pertama ada arti dan tujuan manajemen kinerja. Arti manajemen kinerja. Istilah manajemen kinerja adalah peng-Indonesian dari performance management. Kadang-kadang ada juga perusahaan yang menggunakan istilah managing employee performance, tetapi terjemah yang lebih tepat dari kata managing adalah sebenarnya manajemen, sehingga managing employee performance seharusnya berarti memanajemeni prestasi kerja karyawan. Masalahnya kata manajemeni barangkali agak janggal terdengar di telinga pembaca, sehingga kita menggunakan kata manajemen saja. Terlepas dari istilah mana yang digunakan, keduanya secara tegas memfokuskan perhatian pada prestasi kerja karyawan, dan objek pembahasan sama saja, yaitu presentasi kerja, kinerja, atau unjuk kerja karyawan. Yang kedua ada ruang lingkup program manajemen kinerja. Program performance management sebenarnya mempunyai ruang lingkup yang lebih besar. Bila program ini diterapkan, ia bersifat menyeluruh atau menggarap semua bagian fungsi dari sebuah organisasi. Organization-wide program ini akan menjamaah semua elemen, unsur atau input yang harus didayagunakan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Bukan hanya manusia, elemen-elemen tersebut adalah teknologi, peralatan, metode kerja yang digunakan, kualitas dari input termasuk material, kualitas lingkungan fisik, keselamatan, kesehatan kerja, layout tempat kerja dan kebersihan, iklim dan budaya organisasi termasuk supervisi dan kepemimpinan, dan sistem kompensasi dan imbalan. Lalu yang ketiga ada tujuan dan manfaat program manajemen kinerja. Yang pertama, meningkatkan prestasi kerja karyawan baik secara individu maupun sebagai kelompok sampai setinggi-tingginya dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri dalam kerangka pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, peningkatan yang terjadi pada prestasi karyawan secara perorangan pada gilirannya akan mendorong kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan, yang direfleksasikan dalam kenaikan produktivitas, merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan tujuan meningkatkan hasil karya dan prestasi pribadi, serta potensi karyawan dengan cara memberikan umpan kepada mereka tentang tekanan mereka. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk dapat menyusun program pengembangan dan pelatihan karyawan yang lebih tepat guna menyediakan alat sarana untuk membandingkan prestasi kerja pegawai dengan tingkat gajinya atau imbalannya sebagai bagian dari kebijakan dan sistem imbalan yang baik. Yang keempat ada memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengeluarkan perasaannya tentang pekerjaan atau hal-hal yang ada kaitannya. Dengan demikian jalur komunikasi dan dialog akan terbuka, dan dengan demikian diharapkan bahwa proses penilaian prestasi kerja akan mengeratkan hubungan antara atasan dan bawahan. Yang terakhir ada manfaat manajemen kinerja ditinjau dari aspek pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, penyusunan program pelatihan dan pengembangan karyawan dengan melaksanakan manajemen kinerja dapat diketahui atau diidentifikasi pelatihan tambahan apa saja yang masih harus diberikan kepada karyawan untuk membantu agar mampu mencapai standar prestasi yang ditetapkan. Kebutuhan pelatihan tersebut tidak hanya dapat diketahui pada saat tahap evaluasi hasil dilakukan. Yang kedua, penyusunan program suksesi dan kaderisasi dengan melaksanakan manajemen kinerja selayaknya juga dapat diidentifikasi siapa saja karyawan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan karirnya dengan dicalonkan untuk menduduki jabatan-jabatan yang tanggung jawabnya lebih besar pada masa yang akan datang.
Yang ketiga, pembinaan karyawan. Pelaksanaan manajemen kinerja juga dapat menjadi sarana untuk meneliti hambatan karyawan untuk meningkatkan prestasinya.